Halo teman-teman semua, halo juga para bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Nah, hari ini tuh hari Jumat, jadi aku mau masak sisa daging yang kemarin. Jadi di video kemarin kan aku masak sisa daging lebaran gitu ya, yang hari lebaran nggak sempet diolah, baru dimasak kemarin. Dan ini sisanya masih ada 2 potong kayak gini, tapi hari ini aku mau masak 1 potong aja. Di sini juga aku tambahin 2 buah kentang gitu kan, kemarin beli 1 kilo itu sisa 4. Jadi di sini aku pakai 2 dulu, yang sisanya 2 lagi buat besok-besok lagi masih bisa ya. Nah, ini dia menu 10.000 yang kemarin itu masih sisa bahan-bahannya. Jadi hari ini tuh nggak beli sayuran sama sekali. Jadi jatah belanja harian aku yang 10.000 sekarang itu aman ya, aku tabungin buat besok. Jadi besok belanjanya bisa agak banyak kan nih, lebih dari 10.000. Nah, buat kalian gimana nih cara ngatur belanja harian kalian? Pasti lebih baik kan daripada aku gitu ya. Di sini aku masih belajar, belajar berhemat, belajar mengatur menu, mengatur keuangan, dan belajar masak juga. Karena aku tuh emang tipe orang yang kurang suka masak dari dulu. Jadi untuk masakan yang ribet-ribet emang aku nggak bisa, dan ini pun aku nggak tahu masak nama masakannya apa gitu. Yang penting aku masak, masukin bumbu-bumbu aja, yang penting enak dimakan gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini tuh kegiatan aku malam hari gitu ya. Pas Pak suami pulang ngojek gitu kan, suami aku driver ojol gitu ya. Jadi dia pulang malam, aku belum sempet masak apa-apa, terus dia bilang, "Bun lapar," katanya. Jadi aku masak dadakan, ini masak cepet aja ya. Jadi cuman 1 menu dan alhamdulillah nikmat. Terus porsinya juga lumayan banyak, jadi bisa untuk besok paginya gitu. Nah, untuk bumbunya sendiri di sini aku cuman pakai bawang bombay, itu cuman pakai setengahnya aja, terus 3 siung mungkin ya, 3 siung bawang putih. Udah cuman itu doang. Terus untuk apa ya, biar ada pedesnya itu aku pakai cabai merah keriting. Nah, udah deh gitu doang, nggak pakai apa-apa lagi. Nah, kalau kalian biasanya masak daging itu pakai bumbu-bumbu apa sih? Kalau aku lihat bunda-bunda yang lain itu kan biasanya bumbu lengkap ya, pakai rempah-rempah juga lengkap biar dagingnya itu nikmat gitu ya rasanya. Kalau aku kan emang ya asal masak asal enak aja gitu ya. Menurut aku ini juga udah nikmat banget. Kalau kalian mau coba, boleh dicoba di rumah gitu ya. Ini beneran enak kok, cuman memang karena aku masaknya nanti aku tambah saus gitu ya, jadi pedesnya itu makin berasa gitu ya. Oke deh teman-teman, nih sambil aku ngupas-ngupas bawangnya, sambil nyiapin bumbunya, aku mau nyapa dulu nih teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik aja, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan usahanya gitu ya, dilancarkan rezekinya juga. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh teman-teman, nih buat kalian yang baru mampir atau baru klik video ini, aku ucapin selamat datang. Halo, 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 salam kenal gitu ya. Nah, di sini buat kalian yang baru datang belum subscribe, subscribe dulu aja ya. Terus tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Terus buat kalian yang udah subscribe dan selalu setia nontonin video-video aku dan selalu support aku ucapin banyak-banyak terima kasih atas support kalian semua ya. Jangan lupa juga follow Instagram aku di @rarica01. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak. Lanjut lagi ke video. Di sini aku udah mulai ngiris-ngiris bawangnya, dan sekarang aku mau ngiris cabai merah keritingnya. Nah, buat kalian nih yang punya saran dong, menu 10.000 ala kalian itu biasanya apa aja nih, buat referensi masakan aku ke depannya gitu ya. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, kadang-kadang tuh ada yang bingung ya, 10.000 itu bisa untuk apa aja sih? Kalau menurut aku 10.000 itu udah bisa beli
macem-macem sih kalau menurut aku ya, tapi memang menunya nggak selalu daging, nggak selalu ayam gitu ya, tapi udah lumayan bisa untuk makan enak kok gitu ya. Malahan, suami aku juga pas aku bilang mau, jatahin menu makan itu 10.000, suami aku aja bilang, 10.000 bisa buat apa Bun?" Katanya gitu ya. Nanya juga, "Ya udah gimana, gimana aku aja," gitu, aku bilangnya kayak gitu, "yang penting kita, eee, bisa tercukupi semua," gitu ya, bisa untuk makan, bisa untuk anak gitu ya, untuk kebutuhan rumah juga terpenuhi gitu, yang penting kalau makan mah yang penting kenyang kan, yang bikin kenyang itu nasi, ya udah banyakin nasinya aja. Oke, di sini aku lanjut dulu ke kegiatan aku. Jadi di sini tuh aku udah mulai numis-numis bawangnya, sambil nyambi ya, nyambi motongin dagingnya. Jadi dagingnya ini aku tadi udah rendem pakai air panas karena baru diambil gitu ya dari kulkasnya bibiku. Jadi masih beku, tadi aku rendem sebentar pakai air panas dan lumayan udah, lunak. Di sini udah aku iris-iris tipis aja karena kan masak cepet gitu ya, suami aku keburu lapar. Jadi aku iris tipis biar cepet matengnya gitu. Terus di sini aku udah, numis-numis bawangnya, aku masukin dagingnya gitu. Nah, ini dagingnya aku tumis-tumis dulu sebentar, baru nanti aku masukin, kentangnya gitu ya. Terus dikasih air. Nah, habis itu baru kasih bumbu-bumbunya gitu. Nah, aku mau lanjutin cerita yang tadi aku, menu 10.000 ya gitu. Nah, kadang ada temen aku yang nanya gitu ya, 10.000 itu cukup untuk apaan sih gitu ya. Nah, di sini aku bukan mau menggurui, bukan mau sok pinter atau kayak gimana. Jadi aku mau bilang aja nih buat kita para istri, khususnya buat aku juga nih, eee, jangan sampai, mulut kita, lisan kita mengatakan, segitu cukup untuk apa sih? Jangan sampai ya, karena itu tuh kayak kita ngebatasin rezeki kita sendiri gitu loh. Terus ada juga nih orang terdekat aku, mau itu saudara, mau itu temen, jadi setiap suaminya ngasih uang gitu ya, dia tuh selalu bilang gini, eee, "Uang segini cukup untuk apa? Kebutuhan anak banyak, pengeluaran juga banyak, jadi cukup untuk apa?" Nah, aku tuh selalu heran karena apa, berapapun rezekinya kita tuh, sebagai istri pantang loh bilang kayak gitu. Kenapa? Karena, kata-kata kita itu jadi doa untuk suami gitu ya. Jadi aku tuh selalu, bilang sama suami, jadi pas suami juga kadang-kadang kan, penghasilannya naik turun kayak gitu ya, misalnya hari ini tuh dapatnya 200, terus Pak suami yang ngasih gitu aja, "Nih jatah hari ini," gitu ya. Terus besoknya itu Pak suami tuh misalnya ngasih 100.000, terus dia, bilang kayak gini suamiku misalnya, "Bun, hari ini cuman dapet segini, nggak apa-apa ya," katanya gitu. Terus aku cuman jawab gini, "Segini juga udah alhamdulillah kok," gitu. Nah, mendingan kita sebagai istri itu jawabnya kayak gitu, bilangnya, "Nggak apa-apa, alhamdulillah," gitu, bukannya, "Cukup untuk apa?" Jangan ya, karena itu jadi doa untuk suami kita, nanti, rezeki kita juga kayak kebatesin gitu, karena itu juga emang udah, apa ya, ya udah pengalaman berkali-kali dari zaman dulu setiap omongan istri itu jadi doa untuk suami loh. Jadi kalau kita bilangnya cukup untuk apa, jadi nantinya nggak cukup buat apa-apa, jadi selalu kurang gitu loh. Tapi kalau kita bilang, "Segini juga alhamdulillah," gitu ya. Jadi aku selalu bilang, "Ya udah ya, segini juga alhamdulillah, terima kasih udah kerja keras." Udah cuman gitu doang yang selalu aku bilang sama suami. Jadi alhamdulillah, eee, makin ke sini walaupun kita cicilan juga masih ada, kebutuhan juga masih banyak, alhamdulillah selalu tercukupi gitu, nggak pernah, ngerasa kurang gitu ya. Walaupun tetap harus dipikirkan, harus diusahakan ya untuk keseharian, tapi tetap sebagai istri, harus dijaga lisannya biar kita, jadi doa yang baik juga buat suami gitu ya. Jadi di sini aku minta maaf banget ya kalau aku, sok menggurui atau kayak gimana, tapi memang, kenyataannya selalu kayak gitu, apa yang diucap istri itu selalu jadi doa untuk suaminya gitu ya. Nah, ternyata aku tuh udah ngomong panjang lebar, ini masakan aku udah selesai aja gitu ya. Dan di sini aku memang sengaja
pakai kuah gitu ya, biar seger gitu ya, malam-malam kayak gini makan kuah-kuah terus pedes gitu ya, enak banget. Oke, di sini, masakannya udah selesai, aku mau, beresin dulu mejanya nih temen-temen. Jadi maaf ya kalau cerita aku tadi agak gimana gitu ya, harap dimaklum gitu, harap dimaafkan gitu, diambil positifnya aja, dibuang negatifnya gitu ya. Nah, alhamdulillah masakan aku udah selesai. Jadi ini dia menunya. Menu hemat ya, hari ini nggak belanja, tapi alhamdulillah nikmat gitu ya. Masih ada sisa-sisa bahan dari lebaran, itu masih ada daging dan telur gitu ya. Untuk sekarang aku memasak dagingnya dulu gitu. Terus untuk telur itu biasanya dimasak kalau pagi-pagi gitu ya, bikin telur ceplok atau telur orak-arik kayak gitu. Nah, ini tuh posisinya udah tengah malam ya, aku makan lagi. Jadi, tadi pas mateng lauknya ini, aku langsung makan sama Pak suami, tapi aku makannya cuma 2 sendok nasi gitu, karena masih terlalu kenyang gitu, cuman buat nemenin Pak suami aja. Dan ternyata tengah malamnya aku lapar lagi, jadi ini aku makan sendiri. Terus di sini aku juga, makannya pakai ulu kutek lenca gitu, kalau orang Sunda bilangnya ulu kutek lenca ya, itu tuh masakan adik aku, jadi aku nyicip sedikit gitu ya. Jadi mari kita makan ya teman-teman, temenin aku makan malam ini. Jadi habis makan ini nanti aku mau langsung ke kamar, lihat anak aku udah tidur apa belum gitu ya. Soalnya, tadi itu kayaknya masih main-main gitu sama ayahnya. Nah, ini lencanya masih nyisa karena aku tuh nggak begitu suka, makanya aku sisain gitu ya. Dan ternyata pas ke kamar, ini dia yang dilakuin anak aku. Jadi aku storyin di IG gitu. Nah, dia nyoret-nyoret lantai sama lemari bajunya aku gitu ya. Terus abis itu dia kayak inisiatif sendiri buat ngelap-ngelap lagi. Padahal aku tuh nggak nyuruh ngapa-ngapain, dia tuh langsung ngambil tisu terus lap-lap sendiri. Tapi namanya anak-anak ya ngelap-ngelapnya ya asal ngelap aja gitu. Tapi setidaknya ada kesadaran sendiri setelah coret-coret ya dilap sendiri gitu ya. Nah terus ini, setelah anak aku tidur, aku langsung ngelap-ngelapin, apa namanya, lemari gitu biar nggak terlalu, eee, jelas banget coretannya. Jadi ini aku lap pakai tisu basah. Jadi, Pak suami sama anak aku udah tidur, aku masih ngelap-ngelapin coretannya anak aku, tapi nggak apa-apa sih, ini tuh dia lagi, apa ya, lagi mengeksplor apa yang dia suka, apa yang dia, pikirin gitu ya. Jadi aku tuh ngebebasin aja anak aku mau ngapain aja, nggak pernah ngelarang-ngelarang gitu ya. Mau dia coret-coret di tembok, mau dia coret-coret di mana pun juga biasanya aku nggak pernah ngelarang. Jadi udahnya aja, udah selesai anak aku coret-coret, terus aku tinggal bersihin aja gitu ya. Jadi aku ngebebasin dia aja, paling kalau habis dia coret-coret, "Ah, mau dielap enggak?" Paling aku bilang kayak gitu. Nah, jadi kayak gini nih, karena udah keseringan gitu ya, aku bilang, "Ah, mau dilap enggak?" Gitu. Jadi dia inisiatif sendiri tanpa disuruh, habis coret-coret dia lap-lap gitu, walaupun nggak bersih ya. Dan ini ternyata nih, kalian bisa lihat ya, ini tuh nggak bersih, bener-bener bersih gitu ya, walaupun pakai tisu basah kayak gini. Terus ini lah bagian lantainya aku pakai tisu basah bekas lemari tadi, karena sayang aja gitu ya, kalau ngambil lagi yang baru. Jadi pakai dulu ini aja, nanti pas ngebersihinnya pakai tisu basah yang baru lagi gitu. Nih tangan aku sampai item-item kayak gini, hijau-hijau juga gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau aku seneng-seneng aja lihat anak aku berkarya, sesuai apa ya namanya, sesuai keinginan dia. Nah, kalian bisa lihat ini jamnya udah jam 11 malam, aku masih ngelapin lantai. Nah, kalau kalian kayak gimana nih bunda-bunda, sama kayak aku juga kayak gini nggak? Kalian ngebebasin anak kalian juga kan buat berekspresi? Nah, buat kalian yang punya dana lebih gitu ya, lebih baik kalau anak-anak umur segini tuh emang paling suka coret-coret ya. Jadi kalian beliin aja papan tulis yang agak gede gitu ya. Jadi biar dia, bisa coret-coret sesuka hati dia, terus dihapus lagi sendiri, terus ganti lagi coret-coret yang lain gitu ya. Jadi dia punya media sendiri untuk, berkarya atau berkreasi, sesuai imajinasinya dia gitu, tanpa harus ngotorin tembok atau barang-barang di sekitarnya dia. Tapi karena
aku nggak punya, terus dana juga belum ada untuk, beli alat-alat yang kayak gitu, jadi aku bebasin dia aja untuk coret-coret di manapun yang dia mau gitu ya. Sesuai dengan kreasi dia, sesuai kemauan dia, aku tinggal bersihin aja sesudahnya. Nah, ini dia, lantainya udah lumayan bersih, jadi besok tinggal aku, pel aja biar tambah bersih. Kalau sekarang sih udah malam, takutnya ganggu pas suami lagi tidur, lagi istirahat gitu ya. Jadi, aku juga mau ikut istirahat kali ini. Nah, alhamdulillah ini udah agak bersih ya, nggak terlalu tebel banget coretannya, terus lantainya udah agak bersih juga. Aku tinggal istirahat aja nih. Karena pas suami sama anak aku tuh udah tidur duluan, tuh kalian udah bisa lihat ya. Ini, Pak suami, terus di sana anak aku udah pada tidur. By the way, ini tuh kasurnya ukuran, 120 kali 200. Jadi kalau kita tidur bertiga itu agak desek-desekan gitu ya. Oke teman-teman, aku mau istirahat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.